Terlebih lagi, 10-2 meriam roh naga yang tidak pernah menunjukkan energi yang cukup tidak berbeda dengan pusat kekuatan dari berbagai ras. Dengan cara ini, Qin Yichen sendirian memblokir 100 pengepungan Golden Immortal yang tampak seperti pembunuh. Dan bahkan dengan berani, cahaya tombak berlalu, darah mengalir ke sungai. Saat ini, pemimpin klan anjing penjara telah mundur ke sisi tebing yang kering, dan perutnya berlubang darah yang mengerikan. Pemimpin anjing penjara baru saja memberi isyarat dengan Qin Yichen, tetapi itu trauma. Tetapi sepasang sarung tangan tulang-tulangnya yang tajam hanya meledakkan api pada 10.000 pelindung dewa. Ini membuat pembangkit tenaga listrik dari semua kelompok etnis menyadari bahwa selain kekuatan mereka, dalam hal harta peralatan, mereka tampaknya memiliki celah yang sangat besar dengan keturunan naga sejati ini. Layu, Lord Whittier-Cliff, aku tidak tahu di mana harus mencuri alat ini agak sulit untuk ditangani. Melihat ke tebing kering lagi, dia melihat pemandangan 100 dewa emas yang ditembak dan dibunuh oleh pemuda itu, memompa dingin dan parah. Dan di antara burung hitam. Penghinaan di sudut mulutnya berangsur-angsur menyatu, berbalik. Menjadi niat membunuh yang mematikan. Tombak peri kelas 6. Tombak peri ini tampaknya diberkati oleh alam dewa dari klan Dai. Gerakan tubuh yang baru saja pindah ke ruang virtual tadi bukanlah teknik abadi. 10-2 senjata roh naga. Tampaknya variabel yang ditemui oleh bunga dua warna ke-8 juga merupakan hantu yang dirahasiakan. Roh artefak berpakaian merah itu, apakah itu benda suci? Teratai merah tumbuh di alis, dan kelopak teratai mandi. Benda suci klan Phoenix, 36 hari teratai darah. Melihat Qin Yichen, yang dipengaruhi oleh Qin Yichen dan membunuh 1000 kupu-kupu yang sangat bersemangat, pembangkit tenaga listrik ras iblis tampak suram. Saya khawatir, variabel tanah mayat, dan hurong semuanya adalah bajingan kecil ini. Mulai. Saat ini, suara tebing kering menjadi sangat dingin. Tampaknya lubang yang dibor oleh ikan yang lolos dari jaring jauh di luar dugaan kita. Di luar itu, mereka mentolerir bajak laut yang kalah yang telah direduksi menjadi semut. Namun, sang dewa akan memberitahunya hari ini bahwa teknik mikro ini tidak dapat membangkitkan ombak. Ketika kata-kata itu berakhir, tebing kering dan gemetar hitam bergetar, memperlihatkan baju besi gelap di dalamnya. Armor itu memiliki bayangan yang tertinggal, disertai dengan energi iblis yang meningkat menjadi niat membunuh yang kejam. Hal-hal yang tidak berguna, berikan jalan kepada dewa. Dewa ini hari ini menekan dan membunuhmu seekor ikan yang lolos dari jaring, dan kemudian memberitahu kejahatan yang tersisa tentang kesetiaanmu. Dan sekarang antara langit dan bumi yang adalah penguasa, keluarga Kudao surgawi mungkin mengapa tidak mentolerir pelanggaran. Energi iblis yang melonjak itu membuat Qin Yichen, yang telah ditembak dengan pistol, tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, dan ancamannya sangat kuat. Bahkan Jiang Hao Qiang, pemilik sekte surga ilahi yang telah jatuh ke jalan iblis, gagal memberinya ancaman seperti itu. Namun, pembangkit tenaga listrik dari semua suku yang melihat pemandangan ini sangat heboh, bahkan mulai tersanjung di tempat. Lihat. Ini tembakan Master Bluff. Sangat bagus, Master Bluff Shot. Lihat betapa bajingan kecil itu sombong. HMPH, tidak perlu dikatakan lagi. Suatu kehormatan menjadi bajingan kecil untuk mati di bawah Lord Bluff. Banyak pembangkit tenaga yang dapat dijelaskan dengan percaya diri. Lord Cliff adalah pembangkit tenaga ras ilahi dari 8 pencapaian besar lapisan surgawi. Meskipun naga sejati ini memiliki kekuatan pertempuran yang mengerikan, bukankah Tuan Tebing Kering itu benar? 2 penghancuran berat. Ditambah dengan sekelompok orang dewasa dari ras ilahi. Apakah ketidakadilan kecil ini akan mati? Hati iblis gelap. Di bawah guci hitam, telapak tangan iblis menyerang dan membunuh. Tetapi diringkas menjadi cakar iblis. Melewati energi iblis, merobek langit berbintang, dan itu bahkan lebih menakutkan. Di mata tebing, selain niat membunuh yang dingin, ada sentuhan kegembiraan dan keserakahan. Anda tahu, hampir tidak mungkin untuk menangkap sisa-sisa True Dragon level ini sekarang. Tunggu dia untuk menekan dan membunuh dosa ini. Darah naga, meski agak berantakan, itu sudah cukup untuk disebut harta karun. Setidaknya, dia dapat membuat 9 lapisan surgawinya tanpa hambatan, ditambah dengan menekan dan membunuh, dan memanfaatkan kejahatan yang tersisa, untuk menangkap bunga 9 warna dan keluarga rusa 9 warna. Tebing tidak bisa tidak merasa bahwa ia memiliki masa depan yang menjanjikan, langsung lebih cerah. Di hadapan telapak ofensif yang ganas dari tebing kering, mata Qin Yichen bermartabat. Cahaya tombak menyatu, tetapi telapak tangan lainnya adalah ledakan yang bersinar. Sihir fusi. Pukulan menghantam, seperti matahari akan datang. Namun, melihat pemandangan ini, semua kekuatan etnis yang hadir mencibir. Sisa daerah ini sangat sombong sehingga berani bersaing dengan pezina Yaya. Apalagi kekuatan magis ini juga atas nama Fumagao. Apakah ini terlalu nyaman karena takut mati? Kupu-kupu 1000 ada di matanya, tapi itu mengkhawatirkan. Tapi energi iblis mengerikan yang muncul dari tebing kering membuatnya tahu bahwa konfrontasi semacam ini bukanlah intervensinya. Gunung yang dipenuhi kupu-kupu dengan sayap berlumuran darah,
dan sekarang lampu pompa yang memandang ke arah kedua sosok itu penuh dengan martabat. Meskipun keturunan naga sejati, itu berarti tak tertandingi, dan keganasan Tuan Muda Qin membuktikan bahwa dia tidak jatuh ke dalam kekuatan darah naga ini. Namun, tebing kering adalah pilar elit dari keluarga iblis bayangan, garis keturunan dan status asal, mengapa tidak menyendiri dan terpencil? Sebaliknya, Tuan Muda Qin, bahkan jika dia adalah keturunan, dapat ditekan selama berabad-abad, tetapi darah naganya berbintik-bintik dan dihancurkan selama 2 hari. 2 hari ini tidak penuh air seperti Golden Immortal lainnya. Jadi tinju ini, dari perspektif Dai Zongsan, jika tidak ada baju besi peri yang tidak bisa dihancurkan, Qin Yichen akan terluka parah bahkan jika dia tidak jatuh di tempat. Dan melihat tinju Jin Yao yang berani melawan dirinya sendiri, sudut tebing kering mau tidak mau menimbulkan lelucon. Tetapi meskipun cengkeraman yang datang sangat brutal, Qin Yichen tidak bermaksud gentar. Selain itu, dia menyingkirkan senjata perang darah naga dan memilih pukulan yang memadatkan kekuatan sihir, yang sengaja dia lakukan. Karena, bagi Qin Yichen, perang ini adalah raungan naga sukunya. Setelah ditekan selama bertahun-tahun Henggu, ini adalah pertama kalinya hidup kembali. Ini juga pertarungan pertamanya dengan pembangkit tenaga listrik ras iblis. Ini untuk kemuliaan darah naga ini, atau tulang kebanggaan yang tidak pernah ditekuk dari 1000 menjadi 10.000. Meskipun selisih 2 hari, petinju Qin Yichen juga maju. Biarkan Tuan Muda melihat, mengapa kamu mengubah langit dan mengganti bumi. Dewa itu seperti yang kamu inginkan, tetapi harganya adalah nyawamu. Satu pukulan dan satu telapak tangan, tabrakan yang luar biasa. Dalam momen singkat ini, terang dan gelap saling terkait, sementara langit berbintang terdistorsi. Yu Wei yang mengamuk bahkan lebih dahsyat bagi banyak pembangkit tenaga listrik. Boom gelombang booming gelombang, cahaya dan kegelapan terus-menerus meledak, menyebabkan dunia pecah, bintang-bintang runtuh, dan penghalang di ujung ruang ini juga diaduk menjadi riak. Namun, saya tidak tahu masa lalu, tetapi saya melihat cahaya magis langit, tampaknya matahari yang terik pun dapat menelan Jin Yao. Dan kemudian saya melihat salah satu siluet terbang keluar. Melihat siluet ini, Butterfly 1000 mau tidak mau mata yang indah bergetar dan serak, Yichen yang master. Tiba-tiba, ini adalah pertama kalinya Qin Yichen tertinggal. Namun, dibandingkan dengan kecemasan Butterfly 1000, pembangkit tenaga listrik dari semua ras bangga di mata mereka. Ini adalah akhir dari tidak menjadi semut yang baik. Mereka sangat penasaran. Bagaimana kejahatan ini bisa melawan Lord Drycliffe?